Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita yang sulit hamil menemukan bayi yang ditinggalkan dan bayi itu meninggal. 3 bulan kemudian dia hamil anak kembar. Dikutip dari erabaru.net, aku telah menikah selama 3 tahun dan istriku belum memiliki anak. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah takdir kita dan kita harus bercerai sesegera mungkin. Menurutku ini hanyalah masalah waktu. Begitu takdir tiba, kami malah memiliki anak kembar. Tentu kita semua ingin memiliki anak, tidak peduli itu laki-laki atau perempuan selama mereka dalam keadaan sehat. Istriku memiliki kepribadian yang sederhana, tidak seperti aku yang suka menyembunyikan sesuatu. Dia tidak pernah menyembunyikan pikirannya tentang keinginan untuk memiliki anak. Ketika dia melihat seorang wanita hamil di jalan, dia selalu melihatnya dengan wajah cemburu. Dan ketika melihat anak kecil, dia akan mencolek pipinya. Malam itu istriku bekerja lembur dan aku sedang menonton televisi di rumah. Telepon berdering tiba-tiba, aku mengangkatnya dan itu dari istriku. Dia meminta aku untuk membawa uang dan mantelnya ke ruang gawat darurat rumah sakit. Aku terkejut dan bertanya padanya ada apa. Dia bilang tidak apa-apa dan meminta aku untuk segera datang. Aku segera mengambil uang dan mantel dan naik taksi ke rumah sakit. Sesampainya di sana aku kaget. Ternyata istriku hanya mengenakan sweater wool. Itu beberapa derajat di bawah nol. Aku segera menyerahkan mantel dan bertanya apakah dia telah dirampok. Dia kemudian menjelaskan saat istriku pulang kerja dia pergi ke toilet umum di pinggir jalan. Saat membuka pintu dia terkejut, di toilet ada bayi yang terbungkus kain ditinggalkan. Dia buru-buru mengambil anak itu dan ketika dia melihatnya kain itu basah kuyup. Dan wajah anak itu membeku dan membiru dan nafasnya sangat lemah. Tanpa memikirkannya dia membungkus anak itu dengan mantelnya lalu buru-buru pergi ke rumah sakit. Setelah mendengar ini saya berkata dengan marah, aku tidak tahu orang tua jahat mana mereka. Apakah anak itu baik-baik saja? Istriku menunjuk ke ruang gawat darurat dan berkata, aku tidak tahu, itu masih di dalam. Aku segera memeluknya untuk memberi kehangatan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, anak ini memiliki takdir dengan kita, atau haruskah kita mengadopsinya? Aku ragu-ragu, tetapi melihat matanya yang memohon, aku mengangguk dan berkata, baiklah. Setelah beberapa saat, 2 petugas polisi datang dan mengajukan beberapa pertanyaan. Mereka juga tidak berdaya mengatakan bahwa itu jelas merupakan pengabaian yang disengaja dan kemungkinan menemukan orang tua dari bayi itu sangat kecil. Sesuai dengan aturan, anak itu akan dikirim ke panti asuhan dan jika dia beruntung, seseorang akan mengadopsinya. Kami pun mengatakan bahwa kami telah memutuskan untuk mengadopsi bayi itu. Polisi mengacungkan jempol dan menjelaskan proses adopsi anak secara detail. Setelah beberapa saat, dokter keluar dan kami pergi untuk mengajukan pertanyaan bersama. Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa anak itu terlalu rapuh untuk diselamatkan. Aku dan istriku tercengang untuk beberapa saat dan kemudian dia memelukku dan menangis. Baik polisi dan dokter menghibur kami, jangan terlalu sedih meskipun anak itu tidak selamat tetapi Anda telah melakukan yang terbaik, akan ada imbalan yang baik. Setelah mendiskusikan hal ini, aku dan istriku pergi ke panti asuhan untuk melakukan pekerjaan sukarela bersama dan menggunakan waktu luang kami untuk melakukan apapun yang kami bisa. 3 bulan kemudian istriku tiba-tiba hamil. Saat kami pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, istriku hamil kembar. Kita semua percaya bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan akan selalu mendapat balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.